Hai, puji Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang selalu berjumpa lewat YouTube atau channel ini. Saya rindu kita selalu diberkati oleh kemurahan Tuhan. Saya Henry Indrawan, di dalam program saya Call of Faith atau Panggilan Iman. Dan sekalipun saya tidak melihat saudara secara langsung, tapi ini doa saya. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara sedang kerjakan, baik dalam duka atau dalam suka, saya berdoa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Saudara, saya sangat bersuka cita membagikan renungan firman atau doa-doa atau kesaksian, karena tujuan saya yaitu supaya kita atau iman kita dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini ke depannya. Saya tahu bahwa keadaan zaman semakin susah, semakin sulit, tetapi kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Apapun goncangan dunia ini, ingatlah penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang berseru, yang beriman, yang taat, yang mau mengasihi Tuhan tanpa batas. Jadi tidak ada ruginya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Ayo cintai Tuhan, bukan sekedar agamawi, melainkan dari hati kita yang terdalam, kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan. Dan saya ingin membagikan share, yaitu mengenai doa. Hurufnya adalah D, O, dan A. Begitu banyak pengertian tentang doa, tapi saya percaya kekuatan orang percaya itu adalah doa. Sebab tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa kita tidak mengalami kuasa. Tapi dengan doa kita menghubungkan Tuhan, kuasa yang tanpa batas. Saya akan artikan satu huruf secara sederhana. Dimulai dari huruf D, yaitu dahulukan Tuhan, karena hati dan hidup tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya adalah setiap kehidupan kita awali, kita dahulukan dengan doa. Karena doa itu menghubungkan kuasa yang tanpa batas. Kita tidak bisa melihat secara langsung cara kerja doa. Tapi percayalah, doamu, jika itu dikehendaki Tuhan, pasti engkau atau pribadi kita akan mengalaminya. Libatkan setiap doa atau setiap di dalam doa-doamu. Doa yang sangat sederhana, beriman, pasti ada kuasa. Berdoa itu bukanlah ajaran atau melengkapi keagamaan kita, tetapi lebih dari itu karena kecintaan kita kepada Tuhan, karena kita rindu kemuliaannya, kekudusannya, dan mujizat pertolongannya lewat doa. Karena hanya doalah kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Biarkan orang lain atau orang yang tidak percaya Tuhan, mereka berkata, loh di dunia ini kan yang penting kerja, punya uang banyak, punya usaha, kita bisa hidup kok. Silakan, memang kita perlu segalanya. Tetapi yang saya maksud, dahulukanlah Tuhan. Tidak ada ruginya, tidak ada kata sia-sia kalau kita dahulukan Tuhan. Kita menyadari semua hidup karena anugerah Tuhan. Setiap saat Dia selalu meluputkan kita dari segala bahaya, dari segala apapun kondisi yang kita hadapi. Dunia ini boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, bahkan kita pun bisa mengalami. Tapi ingat, ada penyertaan Tuhan. Bukankah kita
bersukacita karena Tuhan selalu mengasihi kita, sehingga kita datang melalui doa. Jadi doa itu dari hati yang paling dalam. Doa bukanlah suatu hak atau kewajiban, tetapi lebih dari segalanya. Lebih dari hak, lebih dari kewajiban, yaitu kecintaan kita kepada Tuhan. Mari doa saudara, libatkan Tuhan. Sekalipun persoalanmu belum ada jalan keluar, tetap libatkan Tuhan. Cari hati Tuhan, cari wajah Tuhan. Saya percaya Dia pasti menolong kita. Dia pasti menyertai hidup kita. Yang kedua, atau huruf yang kedua adalah O. Artinya adalah obat yang manjur, yaitu orang yang memiliki komunikasi. Doa adalah komunikasi, artinya ada hubungan timbal balik. Tidak hanya kita terus yang berbicara, tetapi izinkan Tuhan berbicara lewat roh kita, lewat hati kita. Dia pasti akan memberikan impresiasi di hati kita. Bisa saja lewat firman yang kita baca, yang kita renungkan, atau lewat sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dengan kalimat-kalimat rohani atau kalimat-kalimat firman Tuhan, kita diingatkan lewat khotbah-khotbah. Biarkan Tuhan berbicara lewat rohnya, yaitu Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk bisa berbicara di hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau diberikan karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh, terima, buka hati. Ini bukan pengajaran gereja, tapi ini adalah kebenaran firman. Tanda-tanda orang percaya engkau akan bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Roma pasal 7 atau Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah di setiap segala keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Jadi izinkan Roh Kudus mengajar kita di setiap ketidakmampuan kita untuk berkata-kata, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi ada waktunya Dia bisa berbicara kepada kita, bisa saja melalui kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti Dia akan menaruh di hati kita. Dia akan gerakan. Seperti saya contoh, saya perlu banyak kebutuhan, kerinduan. Tetapi ketika saya menyembah Tuhan, saya izinkan Tuhan untuk berbicara di hati saya lewat Roh Kudus. Dia berkata, doakan keluargamu, doakan orang-orang di sekelilingmu, atau orang-orang yang mengalami hal-hal yang terpuruk, yang terikat dengan beban berat, dengan dosa, dengan apapun. Doakan jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan, agar mereka mengalami kasih Tuhan. Loh, saya secara keinginan daging sepertinya bertolak, sebab saya butuh buat diri saya. Tetapi Roh Kudus bilang, yang dahulu doakan mereka, bantu mereka untuk bisa mengalami kekuatan iman, pengharapan, dan saya taat. Dan saya percaya apa yang saya doakan semua menyenangkan hati Tuhan. Biarkan Tuhan bisa berbicara di hati kita apa yang Dia mau untuk kita bisa lakukan. Kalau kita lakukan bagian Dia, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Dan yang huruf ketiga yaitu A. Artinya akuilah Dia dalam segala lakumu, karena engkau mengalaminya. Saya percaya kalau orang banyak berdoa, pasti indah pada waktunya mengalami mujizat Tuhan. Akuilah Dia, jadilah saksi bagi orang lain.
bagi orang-orang sekitar, orang-orang terdekatmu, siapapun mereka. Ini tidak bicara agama, tetapi akuilah dia. Memang engkau mengalami beban berat, mengalami pergumulan. Mungkin engkau juga belum mengalami mujizat, tapi setidaknya engkau bisa menabur sukacita, menabur damai sejahtera, menabur doa. Akuilah dia, akuilah Tuhan di setiap segala aktivitas, di setiap segala laku kita, perilaku kita. Kita memang tidak sempurna, tetapi Tuhan akan sempurnakan kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kita sudah mengalaminya. Karena doa terlebih dahulu kita mengalami, orang lain juga akan mengalaminya. Itu saja dengan singkat pengertian tentang doa. Sekalipun banyak pengertian-pengertian doa, tapi secara sederhana Tuhan gerakkan di hati saya untuk membagikan arti dari huruf D, O, dan A. Doa. Jadi saudara, saya percaya engkau pasti mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Setiap kita yang berdoa, pasti ada mujizat. Sabar, tenang, indah pada waktunya. Itu saja. Dan dengan kerendahan hati saya, berikan tanda like, komen, dan subscribe. Dan juga sebarkan ke banyak orang agar mereka mengalami Tuhan, agar mereka diselamatkan, agar mereka punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.